Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya untuk logika dasar, kita sudah membahas mengenai penalaran langsung, yaitu penalaran yang ditarik dari satu proposisi saja, tarik kesimpulan dari hanya satu proposisi saja. Kemarin kita sudah mempelajari penalarannya menggunakan sebentar ya. Penalaran yang kemarin kita pelajari itu menggunakan jenis pertama ya, yaitu penalaran perlawanan atau oposisi. Masih ingat nggih oposisi di sini? Ini masih ingat kemarin ya jenis-jenis proposisi atau kalimatnya, yaitu kalimat A universal afirmatif, semua mengakui. Kalimat jenis E itu universal negatif, semua tidak mengakui. Jenis I partikular afirmatif, beberapa mengakui, dan jenis O artikular negatif, beberapa tidak mengakui. Nah, dari kalimat bentuk A, E, I, O ini akan diubah ke dalam bentuk lain menggunakan aturan oposisi atau aturan perlawanan. Seperti yang sudah dijelaskan ya, kalau A menjadi O dan E menjadi I itu namanya adalah kontradiktoris. Kalau kalimat A menjadi E itu adalah perlawanan kontraris atau kebalikan. Subkontraris itu adalah kalimat I diubah menjadi kalimat O. Lalu berikutnya adalah subaltermasi itu adalah A menjadi I, E menjadi O. Nah, dari 4 jenis ini, ya 4 ya, dari keempat jenis ini dibuatlah suatu peta ya kemarin ya. Kalau di kalimat A menjadi kalimat E, itu namanya kontrari. Semua manusia bernafas, itu kalimat A, semua mengakui. Kalau diubah menjadi E, berarti semua manusia tidak bernafas. Maka itu adalah bentuk, oposisinya adalah bentuk kontrari. Semua manusia bernafas, itu bentuk A. Kalau kita ubah menjadi beberapa manusia tidak bernafas, itu berarti dia bentuk O. Bentar ya. Kita lanjutkan ya. Kalau bentuk I, beberapa manusia bernafas diubah menjadi O, beberapa manusia tidak bernafas, itu namanya bentuk subkontrari. Beberapa manusia bernafas menjadi semua manusia tidak bernafas, bentuk E, itu namanya kontradiksi. Nah, di sini antara semua manusia bernafas itu kan benar ya nilainya. Kalau kita ubah menjadi bentuk E, semua manusia tidak bernafas, jadinya kan bernilai salah. Oh, ternyata perubahan antara A menjadi E itu ada hasilnya akan mengubah nilai. A-nya benar, E-nya menjadi salah. Bagaimana dengan bentuk lain? Apakah nilai kebenaran dari pernyataan itu akan berubah atau tidak jika melalui penarikan kesimpulan bentuk oposisi? Nah, di sini ada hukum-hukum perlawanan. Hukum-hukum perlawanan ini dalam contohnya ya, kalau dalam kontradiktoris, ini ya, kontradiktoris itu AO atau EI itu kontradiksi atau kontradiktoris ya. Kedua proposisi yang berlawanan tidak dapat sekaligus benar. Jadi kalau premis awalnya itu benar, maka yang kedua pasti salah. Dan juga tidak dapat sekaligus salah. Nah, jadi kalau misal tadi kan kontradiksi ini, A menjadi O ya, A menjadi O. Kalau A-nya benar, maka O-nya ini pasti salah. Kalau tadi misal O menjadi A, kalau O-nya benar, A-nya pasti salah. I menjadi E, kalau I-nya salah, maka E-nya pasti yang benar. Contoh, I, beberapa manusia bernafas. Itu kan benar ya, beberapa manusia bernafas. Kenapa? Karena semua, kalau kita ngomong beberapa, bisa saja itu diartikan sebagai semua. Beberapa manusia bernafas. Perlawanannya adalah semua manusia tidak bernafas. Nilainya salah. Seperti itu ya. Jadi kontradiksi itu nilainya berlawanan. Kalau awalnya salah, dia akan jadi benar. Kalau benar, jadi salah. Nah, ini ada banyak hukum-hukumnya ini. Ada untuk yang kontraris. Ada yang bentuk subkontraris. Subkontraris tadi ini ya. Subkontrari itu berarti dari I menjadi O atau O menjadi I. Subkontrari. Lalu hukum untuk subalternasi.
Nah, semua ini kalau kita baca ya panjang sekali kan ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan oposisi ini, bentuk oposisi, penarikan kesimpulan bentuk oposisi ini, dia kan hanya ngubah jenis kalimat ya. Dari E menjadi A menjadi I, E menjadi O, hanya itu kan. Akhirnya dibuatlah tabel. Nah, di tabel ini sudah dirangkum semuanya. Kalau bentuk awalnya A nilainya benar, maka kalau A ini dibentuk menjadi E, dia akan menjadi bernilai salah. Ini apa? A menjadi E ini adalah bentuk ya, A menjadi E. A menjadi E itu adalah bentuk kontrari. Kalau A-nya benar, kalau dia dibentuk menjadi I, maka dia akan tetap benar. Dia bentuk oposisi apa? Itu dia adalah bentuk oposisi subaltern. Dan sampai akhir ini ya. Jadi dia A-nya A benar, dicoba dulu untuk menjadi semuanya. A salah, kalau dibentuk O bagaimana, bentuk I bagaimana, bentuk E bagaimana. Apa maksudnya salah atau benar? Jadi ini hukumnya bisa salah, bisa benar. Nggak bisa ditentukan ya, ini berarti ya. Belum tentu. Misal A-nya salah. Semua manusia memiliki semua manusia berkaki 4. Semua manusia berkaki 4 itu bernilai salah. Kakinya cuma 2 yang 2 tangan ya. Maka kalau kita bentuk I, beberapa manusia berkaki 4. Nilainya adalah A-nya salah, I-nya tetap salah. Contoh lain, A yang salah, semua manusia adalah perempuan. Nilainya salah karena ada laki-laki. Maka bentuk I-nya beberapa manusia adalah perempuan. Oh, nilainya ternyata dia adalah benar. Itu yang dimaksud salah atau benar ya. Nah, sekarang kita kembali ke topik utama kelanjutan hari ini ya, yaitu pembalikan atau konversi. Konversi ini dilakukan untuk menarik kesimpulan itu secara langsung juga dilakukan dengan pembalikan. Pembalikannya itu apa? Jadi dia itu mengganti subjek menjadi predikat dan predikat menjadi subjek tanpa mengubah nilai kebenaran. Kalau oposisi tadi kan awalnya benar jadi salah, awalnya salah bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau konversi ini, kalau awalnya salah, tetap salah. Penarikan kesimpulannya tetap salah. Kalau awalnya bernilai benar premisnya, maka kesimpulannya juga tetap bernilai benar. Itu konversi. Dilakukan bagaimana? Dengan cara predikat menjadi subjek dan subjek menjadi predikat, diubah. Ada 2 macam konversi, yaitu konversi seluruh dan konversi sebagian. Untuk konversi seluruh itu di mana luasnya tetap sama, universal tetap universal, partikular tetap partikular. Konversi ini khusus ya hanya untuk bentuk E menjadi E dan bentuk I menjadi I. Ingat, ini hanya untuk kalimat bentuk E dan kalimat bentuk I. Ini contoh untuk bentuk E. Semua ayam bukan kambing. Nilainya adalah benar. Tinggal dibalik. Subjeknya ayam, predikatnya kambing. Maka kita balik. Jadinya subjeknya kambing, predikatnya ayam. Semua ayam bukan kambing. Nilainya benar. Semua kambing bukan ayam. Nilainya tetap benar. Jadi kita bolak-balik predikatnya tetap benar. Bentuk I. Beberapa PNS bukan pedagang. Ya benar ya nilainya. Subjeknya PNS, predikatnya adalah pedagang. Nah, kalau kita pakai konversi, dia dibalik. Beberapa pedagang bukan PNS, nilainya tetap benar. Ada konversi, tadi kan konversi seluruh ya, universal tetap universal, partikular tetap partikular. Nah, di sini ada yang namanya konversi sebagian. Konversi sebagian ini adalah konversi yang luasnya berubah, universal menjadi partikular. Contohnya adalah bentuk A, kalau kita konversikan dia akan menjadi bentuk I. Bentuk E, kalau kita konversikan dia akan menjadi bentuk O. Kalau tadi kan E tetap O, E tetap E, I tetap I. Nah, contohnya, setiap PNS memiliki nomor induk. Nomor induk kepegawaian, nomor induk penduduk, ya pasti ada NIK. Kalau kita balik, berarti kan subjeknya tadi kan PNS, predikatnya kan memiliki nomor induk. Nah, kalau kita balik, berarti subjeknya menjadi yang mempunyai nomor induk, predikatnya menjadi PNS. Karena nggak semua yang karena dia kan menuntut nilainya tetap benar ya. Kalau kita pakainya setiap yang memiliki nomor induk adalah PNS,
saya punya nomor induk penduduk, tapi saya bukan PNS, maka dia akan menilai salah kalau kita pakai setiap. Karena itu dia dibalik hanya dengan sebagian atau partikular. Setiap PNS jadinya sebagian yang memiliki nomor induk adalah PNS, sehingga nilainya tetap benar. Premisnya benar, kesimpulannya tetap benar. Semua ayam bukanlah kambing. Kalau dibalik, kambing predikatnya ya, subjeknya ayam. Beberapa kambing bukan ayam. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan nih ya, ada sedikit salah ini. Kalau semua ayam bukan kambing, ini kalau dibalik sebenarnya kalau E ya tetap E ya. Harusnya ini contohnya A menjadi O. Bukan E, maaf ini salah ini. Kalau E kan tetap E. Kalau A bisa menjadi I, bisa menjadi O. Harusnya, misal ya, sebagai contoh, semua ayam, bentar, bukan semua ayam, beberapa ayam, ya ini salah ini, bentar nanti saya tambahkan sendiri ya, untuk yang konversi kedua ini, E menjadi O ini, karena beberapa kambing bukanlah ayam, itu nilainya tetap benar sih, benar tetap benar. Lalu yang nggak bisa dikonversikan adalah pernyataan O. O tidak bisa kemana-mana. Contoh, ada orang yang bukan mahasiswa. O itu kan partikular negatif. Ada partikularnya, orang, subjeknya, bukan mahasiswa, itu predikatnya. Kalau dibalik, ada mahasiswa yang bukan orang, ya nggak mungkin. Mahasiswa semua manusia. Bentuk ketiga, tadi kan pertama oposisi, kedua konversi, nah yang ketiga adalah obversi. Bentuk obversi ini adalah penalaran mengganti kualitas premis, kemudian mengganti predikat dengan komplemennya. Yang diganti adalah kualitas premis. Kualitas itu positif negatifnya ya. Lalu mengganti predikat dengan komplemennya. Jadi dia nggak balik, subjek dan predikatnya posisi tetap. Hanya saja, ini contohnya ya, kalau kalimat A, anjing subjek adalah binatang buas, predikat. Nah, kalau kita menggunakan penalaran obversi, jadinya subjeknya tetap anjing, binatang buasnya ini diubah, ini kan positif. Kalimat pertama positif, dia dijadikan negatif dengan menambah bukanlah. Kalau positif kan adalah, kalau negatifnya bukanlah. Anjing bukanlah binatang buas, dijadikan komplemennya. Komplemen dari binatang buas atau kebalikan dari binatang buas itu adalah binatang yang tidak buas. Jadinya kalimatnya anjing bukanlah binatang yang tidak buas. Artinya sama ya, anjing adalah binatang buas. Anjing bukanlah binatang yang tidak buas. Contoh lain, semua manusia bernafas. Maka obversinya adalah semua manusia bukanlah makhluk yang tidak bernafas. Jadi negatif tambah negatif dia akhirnya positif. Itu obversi. Jadi dia ditambah negatif. Kalau dia positif ditambah negatif. Kalau dia negatif dia dibuat positif. Lalu predikatnya dibuat kebalikan. Contoh lagi, es tidak panas. Es itu tidak panas. Jadinya es itu bukanlah, ini kurang ini, kan tidak panas ya, tidak panas menjadinya panas, benda yang panas. Es itu bukanlah benda yang panas, kebalikan dari tidak panas. Beberapa guru adalah bukan sarjana, maka bentuknya menjadi beberapa guru adalah menjadi bukanlah, bukan sarjana kan negatif ya, bukan sarjana, kebalikan dari bukan sarjana adalah sarjana. Jadi beberapa guru bukanlah sarjana. Ini berlaku juga untuk kalimat I. Bentuk terakhir itu adalah kontraposisi. Kontraposisi ini berarti kita menukar antara predikat dengan subjek, posisinya ditukar, kayak tadi, kayak konversi tadi. Kalau konversi tadi kan posisinya ditukar, ini juga posisi ditukar. Habis ditukar, kalau kontraposisi apa bedanya? Dijadikan lawannya, kebalikannya. Mengganti subjek dengan predikat, kemudian mengganti dengan komplemennya. Jadi, kalau S adalah P, kalau subjek adalah predikat, akan dibalik, kalau kontraposisi ya, dia akan dibalik menjadi
bukan predikat adalah bukan subjek. S di depan, P di belakang, S sama dengan P, dibalik menjadi P sama dengan S, tapi dikasih negatif. Negatif P sama dengan negatif S. Itu maksudnya ya, komplement. Di sini ada pembatasan yaitu bentuk I. Bentuk I tidak dapat dikontraposisikan, bukan konversi ya, kontraposisi. Sedangkan kalau E dikonversikan itu ada pembatasan. Contoh, bentuk A. Semua mahasiswa adalah kaum intelektual. Kalau kita balik, di sini ikunya apa namanya? Subjeknya adalah mahasiswa, kaum intelektual itu adalah predikatnya. Kalau kita balik berarti kan kaum intelektual, ini ya, semua kaum intelektual adalah mahasiswa. Kalau kita balik kan seperti itu, tapi karena kontraposisi jadi dibalik. Semua kaum tidak intelektual adalah bukan mahasiswa. Nih, semua kaum non intelektual adalah bukan mahasiswa. Jadi dibalik dulu, habis dibalik dikasih komplementnya atau kebalikannya, lawannya. Beberapa ikan tidak bersisi. Kalau dibalik jadinya beberapa yang tidak bersisi, ini beberapa tidak bersisi ini harusnya kan predikat, ini kebalik salah juga, keliru. Tidak bersisi. Jadi beberapa hewan yang bersisi, beberapa yang bersisi ini nggak pakai bukan lah, tapi adalah bukan ikan. Jadi gitu ya. Lalu berikutnya adalah penalaran tidak langsung. Di sini ada induksi. Tentunya Anda orang bahasa Indonesia sudah pasti itu ya, di bahasa Indonesia sudah kenal lama dengan pengembangan paragraf. Yang kalimat utamanya ada di atas. Induksi ini khusus ke umum ya. Kalimat utamanya di belakang ya. Kalimat utamanya di belakang itu namanya kita berarti Anda sedang mengembangkan paragraf dengan menggunakan logika induksi. Jadi dari kalimat itu disimpulkan satu kalimat utama. Itu namanya logika induksi. Ini adalah salah satu bentuk paling terlihat ya penggunaan logika dalam berbahasa. Lalu selain induksi, nah ini kenapa kok dibilang tidak langsung? Karena sebelum menuju ke kesimpulan, ini kesimpulannya ya. Sebelum ini semua jeruk kuning besar rasanya manis, ini kan kesimpulannya ya. Sebelum menuju ke kesimpulan, dia menggunakan lebih dari satu premis. Makanya namanya tidak langsung. Kalau langsung kan cuma satu kalimat langsung dibalik gitu aja, atau langsung ditukar, atau langsung diganti kualitasnya. Itu namanya penalaran langsung. Karena ini membutuhkan lebih dari satu premis, maka dia namanya penalaran tak langsung. Selain induksi, ada yang namanya ada lagi yang namanya deduksi. Tentunya Anda masih ingat ya, deduksi itu penalaran dengan berangkat dari premis umum lalu dipecah-pecah menjadi khusus-khusus, kalimat-kalimat khusus. Jadi dari umum ke khusus. Kalau ide utama paragrafnya ada di awal, berarti dia itu menggunakan logika deduksi untuk mengembangkan paragrafnya. Nama paragrafnya adalah paragraf deduktif gitu ya. Nah, selain deduksi, induksi itu ada yang namanya silogisme untuk penalaran tidak langsung. Silogisme ini melibatkan 3 aspek, premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Ini akan kita pelajari di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.